Akhirnya pembenci Marceng malam ini cangkemnya dibungkam habis dengan 2 gol di GBK. Oke, dengan kemenangan Indonesia kali ini, Indonesia sementara berada di peringkat ketiga. Sintayong anjen nggak iso ditebak. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Caruri. Kalau kita selalu berbicara tentang tim nasional Indonesia, maka kita selalu berbicara kalah dan menang. Kalau kita kalah, ya kita harus tetap mensupport. Wis kalah. Kalau kita menang pun ya harus tetap lebih support lagi. Ketika banyak mulut-mulut gak jelas selalu mencibir tentang tendangan langit si Marcelino Ferdinand, banyak sekali ada beberapa konten saya untuk menampis cangkeman-cangkeman yang selalu mengolok-olok untuk membuat Marcelino ini down. Kenapa? Karena saya merasa bahwa Marcelino ini pemain yang luar biasa di usia yang masih cukup muda, tapi dia selalu sering menjadi line up di tim nasional Indonesia. Faktanya malam ini dia menjadi man of the match pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi. Pada posisi line up ketika ditampilkan, banyak sekali netizen Indonesia yang lho ya apa sih kok arek iki dipasang meneh, waduh mesti gak jelas iki permainannya. Fakta malam ini berbicara, Marcelino ngeri. Kemarin ketika saat melawan Jepang, aku itu sempat debat ambek koncoku gara-gara Marcelino. Setelah pertandingan, oke, ketika Indonesia kalah kemarin melawan Jepang, tapi aku ngeyel. Wih, ngeri. Malam ini Marcelino permainannya keren meskipun dia nggak begitu disorot. Koncoku yang ya permainan ngono kok keren ya. Faktanya akhirnya malam ini Marcelino dengan duduk manis di kursi para wartawan untuk menikmati secangkir kopi setelah melesatkan gol kedua. Marcelino pun menikmati masa-masa santai itu. Oke, sekarang kita berbicara tentang kesempatan apakah Indonesia ini nanti akan bisa lolos ke babak berikutnya. Saya kira sangat-sangat besar peluangnya. Peluangnya sih gawat deh. Indonesia lolos sih gede. Secara oke saat ini memang berada di peringkat ketiga, akan tetapi ingat Australia dan Bahrain masih 5 pertandingan. Kalau kita berbicara angka, maka kita berharapnya menang Bahrain apa menang Australia. Kalau menang Australia otomatis Australia langsung ke 9. Dia nggak bisa dikejar oleh Bahrain. Kalau Bahrain kalah Bahrain wis jelas abote. Kalau besok Australia menang melawan Bahrain, otomatis peringkat 1 Jepang, kemudian ada Australia lagi, tetap Australia, Indonesia tetap ketiga. Tapi aku malah seneng menang Australia. Karena apa? Kesempatannya pun, persaingannya pun semakin jauh dengan Bahrain. Otomatis Indonesia akan mampu berada di posisi 3. Loh, kalau berada di posisi 3 maka kesempatan Indonesia pun semakin bagus. Kalau bisa mencuri 3 poin di kandang Australia. Loh, ngeri tak gak? Lihat dulu permainan model kayak gini aku musuh Australia tetap menang. Dari awal ketika permainan Indonesia ini loh yo, main yo, aku tuh gak ono bahasa realistis, gak ada. Adanya itu cuman optimis yakin menang meskipun saat melawan Jepang yo di atas kertas itu memang adoh sama Indonesia 15-100. Ketika orang berbicara realistis ya aku optimis, tapi faktanya memang kalah ya. Secara penghuni pemain Jepang Hiroshima dan Nagasaki terus Naruto barang ya oprek. Tapi malam ini kita berbahagia dari segi permainan. Saya kira malam ini Indonesia benar-benar permainan tim yang luar biasa. Banyak sekali peluang yang memang terbuang meskipun akhirnya Indonesia pun tetap mampu untuk mengalahkan Arab. Ingat loh yo, ini sejarah baru pertama kali Indonesia ngalah no Arab loh. Pertama kali nang GBK meneh. Nang GBK kalau Indonesia mesti dibuat ambil ambil Arab. Ini sejarah baru Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Oke, buat teman-teman yang suka selalu mencaci dengan bahasa-bahasa out wis tak ngerti yo. Proses kalian malah lucu ono sing membandingkan dengan Jepang. Weh, lihat tuh literaturnya Jepang.
Jepang itu mengawali proses menjadi seperti ini. Biar naturalisasi, mbok kira gak. Bahkan Jepang mentarget akan mampu menjadi juara dunia setelah 99 tahun. Dimulai pada tahun 90-an. Nah ini masih tahun 2000. Berarti saya suwe. Jepang itu masih lama untuk mampu menjadi juara dunia. Kalau kemarin Indonesia kalah sama Jepang 4-0, saya kira bukan wajar ya, kalau kalah wajar, tapi ya memang harus kita terima. Secara Spanyol aja disikat juara dunia, Jerman tahu, Spanyol juga disikat, Jerman disikat, Portugal kurang apa coba. Indonesia 4-0 si apik gak 10-0. Secara permainan Indonesia sih mentah. Tapi malam ini dibuktikan Indonesia mampu mengalahkan langganan Piala Dunia juga. Arab Saudi langganan Piala Asia. Malam ini Indonesia saweneng sumpah. Anco, aku mau delok nobar merono. Ternyata setelah nyampe di lokasi kalau nobar mulai meneh. Pulang lagi ke wis. Salam sehat, salam waras. Indonesia juara, yakin dan optimis bahwa Indonesia akan lolos pada Piala Dunia kali ini. Saweneng wis pertama kali menang di Arab loh.